Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu ucapkan ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Bab pertama ya, bab 1 membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Di buku juga ada ya bab 1 tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Di sini yang pertama A. Berbagai pergolakan dalam negeri pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Di sini ada 3 pergolakan yang berkaitan, yang pertama dengan ideologi, yang kedua kepentingan, yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Yang kedua dari konflik menuju integrasi, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa dan teladan tokoh persatuan. Adapun jenis-jenis pemberontakan, yang pertama perbedaan ideologi, yang kedua pergolakan akibat kepentingan seperti yang pertama tadi ya. Yang ketiga adalah pergolakan pemerintahan. Yang pertama pergolakan akibat ideologi, di antara lain ada PKI di Madiun, DITII, dan pemberontakan G30 SPKI. Ini pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1945. Ini ya, ini adalah latar belakangnya. Terus bagaimana akibat pemberontakan PKI di Madiun pada November 1948, operasi militer dinyatakan selesai. Ini adalah tokoh-tokoh utama pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1945 ya, yaitu adalah Musso. Mungkin yang selama ini kalian pernah dengar, ini adalah tokoh PKI di Madiun, yaitu Musso dan Amir Saripudin. Nah, selanjutnya adalah DITII dan TII, yaitu oleh SM Kartosuwirjo. Ya, ini adalah latar belakang terjadinya pemberontakan DITII. Latar belakangnya itu kecewa terhadap perjanjian Renville ya. Ini perkembangannya dan penumpasannya seperti apa. Ini seperti ini. Di buku juga ada ya, nanti kalian bisa lihat. Nah, ini sekarang adalah pemberontakan G30 SPKI. Ini jalannya pemberontakannya. Yang pertama latar belakangnya, jalannya pemberontakan dan penumpasannya seperti apa. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Ini adalah latar belakang jalannya dan bagaimana penumpasan G30 SPKI. Dan yang keempat adalah dokumen penting Super Semar, yaitu surat perintah 11 Maret. Nah, ini adalah korban G30 SPKI ya. Ada 7 korbannya. Nanti kalian silakan dilihat ya korbannya siapa saja namanya, tolong diingat ya. Pertama adalah ada Letnan Jenderal Ahmad Yani dan seterusnya ya. Ini pergolakan akibat kepentingan pribadi, ada pemberontakan APRA, Andi Ajis, RMS ya. Ini adalah pemberontakan APRA. Nama tokohnya adalah Raymond Westerling. Apa latar belakangnya ya? Ini waktu kelas 11 juga kita sudah belajar ya. Ini adalah tokoh-tokoh pemberontakan APRA. Selanjutnya adalah pemberontakan Andi Ajis. Andi Ajis ini terjadi pada tahun 1949, 1950 ya. Ini adalah Andi Ajis. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS ya. Ini pemberontakan RMS.
Di buku juga ada ini pergolakan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yaitu PRRI, Pemersta, dan persoalan federal dan BFO. Ini adalah pemberontakan PRRI. Ini adalah latar belakangnya. Prosesnya seperti apa? Ini seperti ini ya. Dan ini penumpasannya. Sama seperti PKI juga seperti itu. Ini adalah pemberontakan Pemersta. Ini adalah tokoh-tokohnya ya. Seperti itu. Persoalan federal dan BFO. Ini adalah penyebabnya ya. Seperti ini. Nah, upaya untuk mempertahankan integrasi bangsa, yang pertama pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan, menciptakan kerukunan, mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, memajukan negara, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi, memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa Indonesia. Nah, ini bagi perempuan. Ya, Opung Den Rasul. Nah, ini perjuangan seni. Apa pentingnya kedua tokoh pada gambar? Nih, ini adalah Ismail Marzuki ya. Kalian pasti tahu siapa dia, dari SD, dari TK pun kita pasti sudah kenal ya dia siapa. Nah, ini adalah perjuangan pemberontakan. Ini pemikiran bangsa. Sehari 200 dan Ya. kita bersih. Makan rokok kan maaf, jadi ya. Ya, sampai di sini pertemuannya. Kalau ada salah dan kurang, Ibu mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.